Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semangat terus ya. Di kesempatan kali ini dalam pembelajaran IPS ya, kita sudah masuk ke pelajaran 2, bentuk dan sifat interaksi manusia dengan lingkungan. Simak dengan semangat ya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa poin yang ada di pelajaran 2. Yang pertama, hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, kita awali dengan pengertian lingkungan itu sendiri ya. Nah, di sini pengertiannya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Seperti contohnya di sini ada gambar ya. Ada sekelompok orang sedang melakukan cocok tanam. Nah, itu termasuk salah satu lingkungan. Nah, di sini lingkungan dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama ada lingkungan alam, ada lingkungan sosial budaya, yang kedua dan yang ketiga ada lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan alam ini adalah lingkungan yang telah ada dan terbentuk secara alami. Nah, coba kita lihat gambar di bawahnya. Ada sawah yang terbentang dengan beberapa rumah yang berada di sana. Nah, terus yang selanjutnya lingkungan sosial budaya, yaitu lingkungan yang terbentuk akibat adanya interaksi manusia dengan manusia lainnya. Nah, contohnya di bawah ada beberapa contoh tarian tradisional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang ya. Nah, itu merupakan praktek dari kebudayaan yang melibatkan kehidupan sosial juga. Dan yang ketiga ada lingkungan ekonomi, yaitu lingkungan manusia dan hubungannya antara sesama guna memenuhi kebutuhan hidup. Seperti apa contohnya? Nah, contoh yang sering kita temui lingkungan ekonomi ini adalah pasar. Nah, di pasar ini kan sering nih terjadi interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli membeli barang karena ingin mengkonsumsi makanan misalkan. Nah, penjual barang menjual barangnya karena membutuhkan uangnya begitu. Nah, itu kan saling menguntungkan. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan ekonomi. Nah, mungkin materi ini telah dibaca sebelumnya oleh kalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Baik, yang selanjutnya bagian B, bentuk dan sifat interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, dalam kegiatannya peranan manusia ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Nah, contohnya peranan manusia yang bersifat positif, kita lihat gambar yang ada di sampingnya itu adalah gambar 2 orang, seorang ayah dan anaknya yang sedang menanam pohon. Nah, kegiatan ini menginformasikan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa kegiatan tersebut memberikan keuntungan bagi lingkungan karena menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Nah, tapi apa peranan manusia yang bersifat negatif? Kita lihat contohnya, ada sungai yang tercemar, banyak sekali sampah-sampah di sana. Nah, peranan ini adalah peranan manusia yang merugikan lingkungan karena menyebabkan kerusakan. Nah, peranan manusia yang bersifat positif dan negatif ini adalah kegiatan manusia ya. Kegiatan manusia itu ada yang positif ada yang negatif. Nah, kegiatan manusia ini memengaruhi dan membawa perubahan terhadap lingkungan. Kalau misalkan yang bersifat positif berarti perubahan terhadap lingkungannya juga kan baik. Tetapi kalau misalkan peranan manusianya bersifat negatif, berarti perubahan terhadap lingkungannya juga negatif. Nah, kalau misalkan kesemuanya itu ya, kita bisa simpulkan dalam pola hubungan atau sikap individu terhadap lingkungan. Nah, sikap-sikap manusia itu bisa jadi misalkan digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah manusia-manusia yang bisa menerima lingkungan.
ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke gunung. Nah, itu menunjukkan bahwa dia menerima lingkungan, bersyukur dengan lingkungan yang ada, sehingga dia bisa mentafakuri alam yang ada di sekitarnya. Tapi ada juga loh yang menolak. Nah, contohnya di sini dia sedang kayak pencitraan Earth Day kalinya di sana ya tulisannya. Hari bumi sedunia. Difoto di depan gambar pohon seperti di lingkungan yang hijau, tapi ternyata apa? Lihat di belakangnya. Kerusakan alam ya. Nah, menolak lingkungan ini sama dengan orang-orang yang tidak suka dengan alam yang asri, tidak suka dengan alam-alam yang indah begitu ya, sehingga mereka menebang pohon secara sembarangan, tidak beraturan, sehingga malah merusak bukannya menata. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang menolak lingkungan. Nah, coba kita lihat ya gambar selanjutnya. Ini ada gambar langit yang begitu biru dengan hamparan awan putih ya seperti lautan. Nah, apakah kita akan mengacuhkan alam yang indah ini tanpa mensyukurinya, atau malah merusaknya, atau kita acuh-acuh saja? Menurut saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari alam ini. Atau misalkan saya tidak mau merusak, tidak mau menjaga, acuh-acuh saja. Nah, ini yang lebih istilahnya membingungkan lagi begitu ya. Menerima lingkungan tidak, menolak lingkungan juga tidak. Nah, mungkin yang seperti ini masih bisa kita ajak untuk bisa menerima lingkungan ya. Nah, materi ini juga kalian sudah baca di pekan kemarin. Mudah-mudahan dari hasil bacanya bisa terulang kembali ya, memorinya bisa mengingat kembali. Mudah-mudahan pengertian ini membantu kalian. Nah, yang selanjutnya nanti ada kualitas lingkungan. Nah, kualitas lingkungan ini seperti apa? Yaitu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Kalau misalkan lingkungannya kualitasnya bisa dijaga dengan baik, nah maka ketika misalkan seseorang menjaga kualitas lingkungan, bisa memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi para penghuninya. Wah, sangat tentram, indah, begitu sangat nyaman lingkungan yang kita tempati. Tetapi kalau misalkan kita tidak bisa menjaga kualitas lingkungan, ya, kita membiarkan pencemaran begitu saja, tidak menghindarinya, bahkan membiarkan, ataupun mungkin kita yang membuat pencemaran, maka hidup tidak akan menjadi nyaman, apalagi tentram ya. Nah, karena ini disebabkan dengan kualitas lingkungan yang tidak terjaga, bahkan tercemar. Coba lihat contohnya gambar yang di sampingnya ya. Wah, itu sangat-sangat tidak nyaman sekali lingkungan rumah dengan sampah yang begitu menumpuk. Apakah kita akan nyaman tinggal di lingkungan seperti itu? Bapak yakin kalian akan merasa tidak nyaman sekali dengan kondisi seperti itu. Nah, maka dari itu Bapak mengajak kepada kalian, mari kita bersama-sama menjaga kualitas lingkungan yang kita tinggali ya. Karena dengan menjaga kualitas yang kita huni akan memberikan kenyamanan dan juga ketentraman ya. Kalau misalkan sudah nyaman, tentram, melakukan aktivitas apapun akan menjadi enak ya. Kalau misalkan kita orang Sunda tidak akan rungsing seperti itu ya. Jadi kalau misalkan lingkungannya kotor, waduh, mau melakukan apapun sepertinya tidak terbayang begitu ya, tidak akan selesai kerjaannya seperti itu. Nah ya anak-anak, selanjutnya yang bagian D, dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia.
ada dua hal ya, perubahan lingkungan alam dan perubahan lingkungan sosial budaya. Nah, di pekan depan ya mungkin kita akan bahas selanjutnya, karena dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia ini sangat banyak. Nah, di pekan selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanasan global. Terus selanjutnya ada pengaruh pemanasan global, dan juga ada cara mengurangi efek pemanasan global gitu ya. Dan selanjutnya juga kita akan membahas di perubahan lingkungan sosial budaya, ada kenakalan remaja dan ada kepadatan penduduk. Nah, mungkin ya untuk di pertemuan kali ini kita pahami dulu di pelajaran 2 ini poin yang A, B, dan C ya. Silakan kalian bisa mengulang kembali membaca poin A, B, dan C ya. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau misalkan kalian menemukan kasus-kasus di kehidupan keseharian kalian yang sangat menarik untuk didiskusikan, silakan untuk langsung berdiskusi di grup atau misalkan langsung japri ke Bapak, kita akan bahas bersama-sama. Baik ya, materi penjelasannya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.